Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang kesabarannya dan berlimpah kasih setianya. Marilah kita memulai perayaan Ekaristi ini dengan membawa tanda kemenangan, agar kita juga memperoleh kemenangan seperti Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Selamat pagi untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, saat ini kita akan mengakhiri persiaran kita secara umum dan secara khusus di Fatima ini. Seperti yang saya katakan kemarin dalam surat pengkhotbah, bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya untuk memulai dan ada waktunya untuk mengakhiri. Baik memulai dan mengakhiri itu adalah berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, marilah kita mohon ampun kepada Tuhan sebelum kita memulai perayaan Ekaristi ini. Kita ucapkan rasa syukur kita, rasa pujian kita kepada Allah atas apa yang telah kita alami dan yang kita rasakan selama dalam persiaran ini. Oleh sebab itu kita berdoa. Saya mengaku kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, belas kasih dan pengampunan-Mu senantiasa Kau limpahkan kepada kami. Terangilah hati kami agar semakin terarah kepadamu, sehingga kami mampu mengatasi segala godaan dan rintangan yang menjauhkan kami daripadamu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau dalam Roh Kudus, hidup dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan dari kitab Kejadian 18 ayat 16 sampai dengan 33. Setelah Abraham diberi janji oleh Tuhan, maka berangkatlah ketiga tamunya. Mereka mengarahkan pandangannya ke Sodom, dan Abraham mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang akan kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia, supaya ia memerintahkan kepada anak-anak dan keturunannya, agar tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan agar Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjinya kepadanya.
Maka bersabdalah Tuhan, sesungguhnya banyaklah keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat beratlah dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang dan berkata, "Apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama dengan orang jahat? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan membinasakan tempat itu? Tidakkah engkau mengampuninya demi ke-50 orang yang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang jahat, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang jahat. Jauhkanlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan bersabda, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka." Abraham menyaut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu, dan aku memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya kurang dari 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Tuhan bersabda, "Aku tidak akan memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lalu Abraham melanjutkan perkataannya, "Sekiranya 40 didapati di sana," sabda Tuhan, "aku takkan berbuat demikian demi yang 40 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 yang kudapati di sana." Sabda Tuhan, "Aku takkan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Kata Abram lagi, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana." Sabda Tuhan, "Aku takkan memusnahkannya demi yang 20 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi ini saja, sekiranya 10 yang didapati di sana." Jawab Tuhan, "Aku takkan memusnahkannya demi yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai bersabda kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, referen, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Referen,
Tuhan itu pengasih dan penyayang. Takkan pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita dan membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Referen, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus menurut Santo Matius. Pada suatu hari banyak orang mengerumuni Yesus. Melihat hal itu, Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat yang berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, mari kita duduk bersama-sama. Bapak Ibu, sesungguhnya seperti yang dikatakan oleh pemazmur, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Pemazmur hendak mengatakan kepada kita bahwa kasih Allah begitu luar biasa. Kasih Allah tidak terbatas kepada kita umat manusia. Sebab Dia adalah sumber kasih. Dia adalah kebenaran kasih itu sendiri. Dan itu bisa kita lihat juga di dalam bacaan pertama. Dalam bacaan pertama mensyaratkan kepada kita bahwa Allah selalu membuka hati, membuka pengampunan kepada mereka yang mau bertobat. Seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama, sekiranya ada 5 orang ya Tuhan di kota itu, orang benar. Meskipun di kota itu banyak sekali orang berdosa, tetapi karena 5 orang itu, Allah tidak akan menghukum kota itu. Sekiranya ada 1 orang benar di kota itu, meskipun di kota itu banyak orang bejat, tetapi karena 1 orang itu, Tuhan tidak menghukum kota itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih. Artinya, Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali ke rumah Tuhan. Tuhan selalu membuka pintu maupun jendela kepada kita agar kita kembali ke rumah Tuhan. Mungkin Anda berpikir, ya Tuhan, saya telah berbuat dosa, tetapi mengapa saya masih hidup? Jawabannya adalah karena Tuhan masih menginginkan engkau untuk kembali mendengarkan suaranya. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, selama kita hidup di dunia ini tugas kita adalah mendengarkan firman Tuhan. Berusaha memahami sesungguhnya apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sebab Tuhan itu pengasih dan penyayang. Sesungguhnya kita berada di tempat ini, di tempat yang kudus ini, adalah karena kasih karunia Tuhan. Banyak orang berhasrat datang ke tempat ini, merayakan misa maupun berdoa maupun melakukan penitensi di tempat ini. Tetapi mereka belum
memiliki waktu ataupun kesempatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, marilah bersyukur. Sebab Tuhan itu baik, pengasih dan penyayang. Dia telah memberikan kesempatan kepada Anda, kepada kita, kepada saya, kepada kita semua untuk berdoa, untuk bersyukur, untuk memujinya di tempat ini. Agar apa? Agar kita merasa dijamah, dikuatkan bahwa Allah tidak pernah melupakan kita. Allah itu pengasih dan penyayang. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Oleh sebab itu, ketika kita kembali dari tempat ini, yang seharusnya kita bawa adalah bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu maha besar kasihnya. Tuhan itu selalu membuka pintu. Atau dalam bahasa Spanyol, kalau tidak Tuhan, kalau kita tidak melihat pintu, paling tidak Tuhan membuka jendela agar dia masuk. Artinya agar kita selalu merasakan jamahan Tuhan yang luar biasa. Dia selalu membuka cara, memberi cara. Baik itu melalui lubang kecil. Kalau tidak melalui lubang besar, kalau tidak melalui pintu, dia masuk melalui jendela. Kalau tidak melalui jendela, dia masuk melalui lubang kecil. Itu hendak mengatakan kepada kita bahwa dia mencintai Anda. Dia mencintai kita. Dia mencintai saya. Dia mengasihani kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Oleh sebab itu, marilah bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Sebab dengan bersyukur kita mampu bersiara. Sebab dengan bersyukur kita mampu mengatakan Tuhan itu pengasih dan penyayang. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, marilah kita berdiri untuk menyampaikan doa permohonan kita kepada Allah Maha Pengasih. Kita berdoa bagi Paus kita Leon ke-14 agar Tuhan selalu membimbing dia dan agar dia selalu mendengarkan bimbingan Tuhan untuk membimbing gereja Kristen yang Tuhan percayakan kepadanya sesuai dengan Injil kebenaran. Marilah kita mohon. Tuhan, kami bersyukur dan bersyukur karena kami telah mengakhiri pesiaran kami selama 2 minggu. Dari tanggal 15 sampai tanggal 30, Engkau bersama kami. Engkau memberkati kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, hanya ada satu kata yang kami ucapkan kepadamu. Terima kasih, dan terima kasih. Marilah kita mohon. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, agar senantiasa perjalanan kami ke Indonesia Engkau berkati. Saudara-saudara kami juga Engkau berkati. Mereka yang mengasihani kami juga Engkau berkati. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengarkanlah doa-doa permohonan kami ini dan ajarilah kami selalu untuk memahami bahwa Engkau bukan Allah pendendam, tetapi Allah pengasih dan penyayang. Allah yang selalu membuka cara agar kami kembali kepadamu. Kalau Engkau tidak melalui pintu, Engkau masuk melalui jendela. Kalau tidak melalui jendela, Engkau masuk melalui lubang kecil. Agar Engkau bisa menjamah kami, agar Engkau bisa menyentuh hati kami, agar kami percaya dan berbalik kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Terpujilah Engkau Allah Bapa yang Maha Kuasa, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan piala keselamatan ini, agar kami tubuh dan darah Kristus Putra-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Lalu berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terimalah dengan rela persembahan kami ini bersama kurban Kristus Putra-Mu. Dan anugerahkanlah keilahian-Mu dalam kemanusiaan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putramu yang terkasih Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu, Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangannya ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu. Agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leon ke-14, uskup kami, dan semua rohaniawan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, marilah memuji, memuliakan Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh pengampun, yang selalu membuka cara, memberi cara agar kita memuji Dia, percaya kepadanya, membuka hati kepadanya dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dengan rasa syukur, marilah kita saling memberikan damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang datang ke perjamuan anak domba Allah.
Ya Allah, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.